Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membuat video presentasi mengenai hasil wawancara kelompok kami, dimana pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 7, dimana beranggotakan 3 orang, yaitu Henggar Pasca Prasetya, Muhammad Asmul, dan saya sendiri Nasma Natania. Baik, profil pengusaha yang kami wawancarai yaitu toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung, di mana narasumber kami bernama Faida. Di sini adapun sejarah Safari Parfum yang kami wawancarai, yaitu Safari Parfum adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan parfum Indonesia. Saat ini Safari Parfum sudah berhasil menguasai pengusahawan yang semakin ketat, persaingan usaha yang semakin ketat. Cabang Safari Parfum ini sudah menjelajahi kawasan Indonesia bagian barat dan timur. Namun di balik kesuksesan menjadi importir parfum resmi di Indonesia hingga mempekerjakan warga Cina sebagai karyawannya, banyak cerita yang layak menjadi pekerjaan di balik kesuksesan yang diraih owner Safari Parfum, yaitu Haji Bahar Yahya. Awalnya pada tahun 2005 silam, sebagai pemilik usaha Safari Jeans di Sidrap, Haji Bahar pulang ke Makassar untuk dropping barang selanjutnya dipasarkan kembali di Sidrap. Iseng beliau membeli parfum di Makassar dan dijual kembali. Tak terduga masyarakat terhadap produk parfum cukup besar, dan parfum yang dijual Haji Bahar ini laku keras meskipun untungnya hanya 1000-an per botol. Akan tetapi Bapak Haji Bahar tidak menyerah untuk terus-menerus berusaha berjualan parfum. Singkat cerita, setelah Bapak Haji Bahar terus berjualan parfum hingga menjadi sukses dan sudah membuka beberapa cabang, salah satunya di toko ini yang kami wawancara, yaitu toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung, di mana pengelola toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung ini dipercayakan oleh Bapak Anwar Al-Jaidi. Kemudian di mana adapun alamat toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung ini bertempat di Jalan Kerung-Kerung nomor 62D. Struktur organisasi yang digunakan di dalam usaha ini. Di toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung ini, mengenai struktur organisasinya itu bisa dikatakan belum tertera dengan rapi mengenai struktur organisasi di toko ini. Itu sistem kekeluargaan saja, di mana ada pimpinan, admin, pekerja khusus mengemas orderan, pekerja khusus mengantar orderan. Berapa jumlah karyawan dalam toko ini? Di toko Safari Parfum ini memiliki 3 karyawan. Tugas dari masing-masing struktur organisasi. Pimpinan biasanya datang ke toko hanya untuk mengecek barang-barang yang kosong atau barang-barang apa saja yang perlu di stok atau ditambah lagi, serta mengawasi karyawannya. Yang kedua, admin. Admin sebagai admin, dia bertugas untuk membuat nota ketika ada yang memesan, melayani secara online. Dan 3, pekerja khusus mengemas, biasanya melayani pembeli secara offline atau pelanggan yang datang ke toko. Pekerja khusus mengantar, bertugas untuk mengantar barang orderan. Bagaimana sistem jam kerja di toko ini? Di toko Safari Parfum ini mengenai jam kerjanya terbagi. Jadi jam kerja untuk karyawan khusus mengantar barang orderan itu mulai dari jam 08.30 sampai 18.00. Sedangkan
untuk karyawan admin dan karyawan khusus mengemas barang orderan mulai dari jam 08.30 sampai 21.00. Apa keunggulan dari produk yang dijual di toko ini? Mengenai keunggulan, Kerung katanya banyak. Mulai dari parfum badan. Parfum badan di sini banyak. Salah satunya parfum. Parfum memiliki banyak manfaat terutama dalam hal aromaterapi, melepaskan stres dan memberikan efek relaksasi. Banyak wewangian tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh, terutama melepas stres. Parfum selain meningkatkan kepercayaan diri, juga bisa menguatkan ingatan dan menimbulkan perasaan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana lingkungan kerja yang paling optimal untuk Anda bekerja. Menurut narasumber mengenai lingkungan kerja yang paling optimal untuk narasumber bekerja itu adalah di mana tokonya bersih dan sejuk, supaya pada saat bekerja karyawan merasa nyaman dan semangat kerja, dan juga teman kerja yang baik, jujur dan bisa diajak bekerja sama dengan baik. Menurut narasumber itu juga salah satu kenyamanan untuk bekerja di sini, dan satu lagi memiliki bos atau pimpinan yang baik dan santai terhadap karyawan. Apakah Anda lebih nyaman bekerja sendiri atau bertim? Jika ditanya mengenai kenyamanan bekerja sendiri atau per tim, bagi narasumber itu dia suka bekerja per tim karena mempermudah serta mempercepat pekerjaan, tapi kembali lagi pada teman kerjanya. Jadi tergantung orangnya. Misal, apakah teman kerja ini bagus diajak bekerja sama, saling membantu dan lain sebagainya. Karena ada juga beberapa orang atau teman kerja yang tidak bisa diajak kerja sama, ataukah dia malas, tidak mau membantu kalau kerjanya per tim, dan kalau sudah begitu narasumbernya memilih bekerja sendiri. Jadi semua tergantung orangnya atau teman kerjanya. Produk apa saja yang dijual di toko ini? Jadi di toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung ini bukan hanya parfum yang dijual, tapi ada juga sabun, parfum. Di sini parfum ada beberapa macam seperti parfum Arab, parfum laundry, parfum karpet. Nah, di toko ini dia menjual semua jenis parfum. Ada juga alat-alat untuk meracik parfum, campuran parfum seperti Absolut dan Madhanol. Harga produk di toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung. Harga botol di toko ini ada dua jenis, yaitu eceran dan grosir. Dan untuk harga eceran dijual berdasarkan mil. Karena di sini botol parfum ada berbagai macam ukurannya, mulai dari 15 ml sampai 100 ml. Seperti botol 15 ml dijual seharga 25.000, botol 25 ml dijual seharga 35.000, botol 30 ml dijual seharga 45.000, botol 50 ml dijual seharga 75.000, dan botol 100 ml dijual seharga 145.000. Harga produk di toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung. Sedangkan untuk harga grosir itu, toko Safari Parfum cabang Kerung-Kerung ini menjual berdasarkan paketan, dan harga paketan itu mulai dari harga 1 juta sampai harga 50 juta. Tugas kelompok berikutnya yaitu mereview materi manajemen industri yang berjudul mengembangkan standar teknis dan pasar untuk inovasi. Jumlah halaman 35 halaman. Penulis Joe Tit. Publikasi diterjemahkan oleh Imperial College Press 57, Jalan Shelton, Taman Covent, London. 9H volume 7, Manajemen Inovasi dalam Ekonomi Pengetahuan.
latar belakang materi. Sebuah standar adalah seperangkat karakteristik, jumlah atau persyaratan yang mendefinisikan fitur dari satu produk, proses, layanan, antara muka atau material. Standar dapat ditetapkan dengan tujuan untuk 1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan dengan cara yang unik suatu produk, proses, jasa, atau bahan. Referensi standar. 2. Memastikan bahwa produk, sistem, atau layanan memenuhi setidaknya karakteristik tertentu yang ditentukan kualitas minimal standar. 3. Memastikan bahwa satu komponen atau subsistem dapat digabungkan dengan sukses dan dapat dioperasikan dengan konsisten lain dari sistem yang lebih besar dengan input dan output yang ditentukan dengan cermati antara muka atau kesesuaian standar. Konfigurasi produk modular ini membawa modularitas pasar atau jaringan pasar, yaitu adanya berbagai pelaku yang terlibat dalam satu tahap proses pengembangan produk dan di mana pengguna ingin membeli produk yang berbeda yang kompatibel satu sama lain dan dengan yang dibeli oleh orang lain. Standar teknis dan pasar, khususnya yang menyangkut antar muka dan kompatibilitas antara komponen dan proses yang berbeda, mewakili masalah utama dalam proses ovulasi ini, yang memungkinkan hierarki yang terintegrasi erat digantikan oleh jaringan aktor yang digabungkan secara longgar dengan asumsi berbagai konfigurasi. Metode yang digunakan pada materi yang kami review ini menggunakan metode kualitatif. Semua data analis dijabarkan melalui narasi, seperti uraian pada latar belakang materi yang mengatakan dalam 50 tahun terakhir jumlah standar dan organisasi yang mendukung proses penetapan standar telah mengalami peningkatan dramatis di banyak industri. Alasannya peningkatan ini dapat ditelusuri ke dalam teori ekonomi evolusioner. Sampel menetapkan standar memerlukan kesepakatan antara setidaknya beberapa aktor pembelian dan penjualan, pabrik dan penggunaan, pemerintah dan industri atau penggunaan, pengecer dan pabrik dan penggunaan atau kombinasi lainnya yang mungkin memiliki untuk mematuhi dalam kegiatan dan interaksi mereka dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh standar. Penyusunan materi. 7.1 pendahuluan. 7.2 merevisi literatur tentang pengaturan standar. 7.3 menjelaskan latar empiris yang digunakan untuk digunakan untuk penelitian dan hasilnya disajikan dan dibahas panjang lebar. 7.5 menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran untuk penelitian mendatang. Baik, saya akan melanjutkan materi. Selanjutnya itu ada hasil. Di sini bab pada materi ini telah melaporkan hasil dari 8 studi kasus mendalam tentang proses safety faktor standar dalam industri multimedia. Mulai dari kasus FCR di awal 1960-an hingga DVD definisi tinggi di awal 2000-an.
Pertama-tama, ini menyelidiki berbagai strategi yang diterapkan oleh perusahaan yang terlibat dalam proses tersebut dan dibahas panjang lebar pro dan kontra mereka mengingat pengalaman manajer yang diwawancarai. Strategi yang berdiri sendiri agak jarang karena sangat sulit untuk dikejar di industri multimedia. Perusahaan yang ingin menerapkan standar baru dalam industri sebagian besar mengadopsi strategi kolaborasi, memimpin jaringan kompleks aktor mitra yang berpotensi mencakup semua simpul jaringan nilai di sekitar standar baru dan di mana aktivitas pengembangan dan sponsor semakin tumpang tindih. Dalam hal ini agak sulit menerapkan pembedaan tradisional antara pengembangan standar dan kolaborasi sponsor ke industri multimedia. SDO muncul sebagai solusi residual untuk memediasi berbagai kepentingan dalam kasus di mana kehadiran koalisi yang bersaing menyebabkan kebuntuan di pasar. Selanjutnya, bab ini menyelidiki dinamika proses penetapan standar dari permulaan teknologi yang menjadi dasar standar hingga menyentuh pasar dan telah menyusun proses paradigmatik penetapan standar. Di faktor standar, prosesnya dimulai dari sebagian besar mitra terpercaya yang membawa ke konsorsium kompetensi teknologi utama dan rep prediktif pelaku kritis dan jaringan nilai seputar produk di mana standar berlaku. Konsorsium kemudian dengan cepat berkembang untuk memasukkan aktor lain dengan tujuan mendapatkan posisi dominan dalam basis yang terpasang, yaitu memastikan peluang keberhasilan tertinggi untuk standar baru. Hanya ketika ekspansi ini dikontraskan dengan kehadiran satu atau lebih konsorsium saingan dengan kekuatan pasar yang serupa, barulah SDO muncul untuk menyusun. Setidaknya untuk sementara kepentingan yang berbeda menjadi standar umum. Prosesnya bagaimanapun restart ketika kesempatan baru muncul untuk diskontinuitas teknologi. Penelitian lebih lanjut atau sampel yang lebih besar diperlukan untuk menilai hasil yang disajikan dalam bab ini, khususnya yang berkaitan dengan dinamika proses penetapan standar. Namun demikian, hal ini memberikan kontribusi untuk menimbulkan masalah dan menawarkan beberapa petunjuk untuk studi lebih lanjut di bidang ini. Cara lain yang menarik untuk penelitian lebih lanjut menyangkut replikasi penelitian di industri lain, misalnya komunikasi seluler dan layanan keuangan, mungkin dimulai dengan memiliki karakteristik atau dalam hal turbulensi lingkungan bisnis dan intensitas teknologi yang mirip dengan industri multimedia. Sekian tugas video presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.